Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you instead. If you're in the mood, we can tiptoe to the moon. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. Halo semua, di sini kami akan menjelaskan sekaligus menunjukkan bagaimana membuat sate Madura ala pelajar dengan dana yang pas di kantong pelajar. Pertama saya akan menjelaskan sejarah sate yang terkenal di Nusantara kita dari dulu hingga sekarang. Awalnya sate Madura berasal dari Madura, tepatnya di sebuah pulau sebelah timur Pulau Jawa, Indonesia. Sate ini dikenal dengan daging yang ditusuk dengan bambu, kemudian dibakar di atas arang, dan ditambahkan dengan sambal kacang yang berempah. Cita rasa sate pertama kali dikenal pada masa penjajahan Belanda dan dijual oleh pedagang keliling yang berasal dari Madura. Mereka menyajikan sate dengan bumbu kacang yang khas yang menjadi ciri khas sate. Madura hingga sekarang seiring waktu sate yang awalnya terkenal di Madura dan seluruh Nusantara kini sudah menyebar hingga ke berbagai negara berkat kelezatannya. Sate Madura biasanya menggunakan daging ayam, sapi, dan juga kambing dengan rasa yang gurih serta bumbu kacang yang nikmat membuat sate ini sangat digemari. Nah, jadi gimana, sudah paham kan asal-usul sate dari dulu sampai jadi terkenal seperti sekarang? Selanjutnya dari kelompok kami akan memperkenalkan anggota berikut ini. Ada Ajeng, Cindy, Sabila, Caca, Indah, Rosi, dan Fajar. Inilah member kelompok 1. Selanjutnya ini ada alat apa saja yang dibutuhkan selama proses pembuatan berikut ini. Nah, terkait bahan sudah kami tambahkan di intro awal ya. Sekarang kita ke proses pembuatannya. Pertama di sini kami tusuk daging yang sudah kami potong kecil dari rumah. Kita isi per tusuk 4 daging saja ya, agar dapat hasil banyak nantinya. Nah, ini hasil yang sudah ditusuk kelihatan masih fresh. Ada Rosi yang memotong wortel untuk membuat acar buat topping tambahan satenya nanti. Kita percepat saja videonya. Ada Caca menaruh wortel yang sudah dipotong kecil tadi kita masukkan ke kulkas. Dan anggota lainnya membantu mengupas bawang untuk membuat bawang goreng yang garing untuk topping sate. Nah, di sini juga kita mengupas bawang untuk membuat bumbu kacangnya agar lebih mantap. Sabila bagian beras untuk lontong dan mencuci berasnya terlebih dahulu agar bersih dan higienis. Di sini kita cuci sampai benar-benar bersih, cukup 2-3 kali saja ya. Fajar dan Rosi membakar bagian pinggir plastik di lilin untuk wadah lontong nanti. Pastikan hati-hati saat membakar agar plastiknya rapih ya. Beras yang tadi kita campur dengan sejuput garam agar ada sedikit, di sini pakai tenaga dalam dikit ya. Beras yang sudah tercampur garam dimasukkan ke dalam plastik yang sudah dibakar pinggiran tadi. Cukup 4 sendok makan lebih kurangnya. Plastik yang berisi beras tadi kita bakar lagi di atasnya. Kemudian kita tusuk menyeluruh plastik tersebut agar lontong tidak kedap udara di dalaman. 3 hours later. Dan beginilah penampakan hasil lontong yang kami buat tadi. Mohon maklum masih belajar guys. Nah, saat merebus lontong kita juga buat bumbu kacangnya. Pertama kami pilih dulu kacangnya. Kemudian panaskan wajan untuk memasak bumbu. Tuangkan minyak, tunggu hingga panas. Kemudian kemiri kita masukkan dahulu. Dan disusul dengan bawang merah juga putih dan cabai merah. Jika sudah dirasa matang, kita angkat. Minyak yang tadi kita tambahkan untuk menggoreng kacang, di sini kita aduk terus agar tidak hangus.
Nah, ini hasil bumbu kacang yang sudah di blender kemudian dimasak kembali dan ditambah kecap manis sesuai takaran. Lalu, proses berikutnya kita akan membakar sate. Margarin kita tuangkan dahulu sampai meleleh dan diratakan dengan kuah sate. Sate langsung kita eksekusi dengan dibakar. Jangan lupa bolak-balik satenya agar tidak gosong dan hangus. Disney perlu kesabaran saat membakar satenya. Saat golden brown kita campur dengan bumbu kacangnya langsung, kemudian kita bolak-balik lagi sampai beraroma wangi. Harap hati-hati saat membolak-balik satenya terkena cipratan minyak sedikit menyengat. Bumbu kacang yang sudah bergolak artinya sudah matang ya. Nah, jadilah sate kita sekarang. Nah, ini dia penampakan satenya sudah dicampur dengan toppingnya di dalam mika siap dimakan dan dibagikan. Nah, inilah potret bersama guru prakarya dan wali kelas kami foto bersama. Jadi begitulah dari proses pembuatan yang kami buat dari kelompok 1. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya dan apabila ada kesalahan harap dimaklumi karena kami masih belajar. Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan, kami akhiri.